Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dalam program Asyik Bersejarah bareng Evi. Pusing mikirin masa lalu, dibikin asyik aja. Anak-anak, kita tahu bahwa di Indonesia pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar pada masa Hindu-Buddha. Salah satu kerajaan besar yang berdiri di Jawa Tengah adalah Kerajaan Mataram kuno yang dipimpin oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Lalu, apakah di Jawa Timur juga terdapat kerajaan besar? Tentu ada. Di Jawa Timur, kita sudah mengenal adanya beberapa kerajaan seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singhasari, dan Kerajaan Majapahit. Namun, sebelum lahirnya kerajaan-kerajaan besar di Jawa Timur, muncul satu kerajaan pendahulu yang melahirkan kerajaan-kerajaan yang kita sebutkan tadi. Kerajaan tersebut disebut dengan Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Airlangga. Tahu nggak sih siapa itu Airlangga? Yuk kita lihat bagian dan video berikut. Menurut Prasasti Pucangan, tahun 963 Saka atau 1041 Masehi, Airlangga merupakan putra dari Raja Udayana Bali dan Mahendradatta yang merupakan cucu dari Pusindok. Pusindok adalah raja yang memindahkan Mataram kuno Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat letusan Merapi. Kelak, dinasti yang didirikan oleh Pusindok disebut dinasti Isyana. Dalam Prasasti Pucangan, peristiwa penting yang terjadi pada dinasti Isyana adalah adanya penyerangan dari kerajaan Luaram yang dipimpin oleh Aji Wurawari, tepat di hari pernikahan Airlangga dengan putri dari Dharma Wangsa Teguh. Penyerangan ini menyebabkan semua keturunan Wangsa Isyana tewas. Namun, Airlangga dapat melarikan diri bersama Narotama. Mereka menjalani kehidupan di hutan, lereng gunung, dan berkumpul bersama pertapa dan pendeta. Dengan dukungan dari pertapa dan juga para Brahmana, Airlangga diangkat menjadi seorang raja. Menurut Prasasti Pamuatan tahun 1043 Masehi, Airlangga membangun sebuah kerajaan yang beribu kota di Watanmas. Beberapa sejarawan dari Universitas Indonesia seperti Agus Arismunandar menyebutkan bahwa Watanmas identik dengan wilayah Wotan yang terletak di Ngimbang, Kabupaten Lamongan dan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang dan juga Mojokerto. Pada awal-awal pemerintahan Airlangga dilalui dengan penaklukan-penaklukan. Tidak semua penaklukan berbuah kemenangan. Airlangga juga pernah melakukan penaklukan yang berbuah kekalahan dan juga pelarian. Menurut Prasasti Terep tahun 1032 Masehi, Airlangga sempat diserang oleh seorang raja perempuan yang bernama Dyah Tulodong. Akibat dari serangan ini, Airlangga harus mengungsi ke wilayah Pataan, Sambeng, Kabupaten Lamongan. Nah, di wilayah Pataan inilah Airlangga mendirikan keraton sementaranya untuk menghimpun pasukan dalam rangka menggempur musuh-musuhnya. Setelah mendapatkan kemenangan yang gemilang, Airlangga kemudian memindahkan kekuasaannya dari Watanmas ke Kahuripan yang saat ini menjadi wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Di sana, Airlangga memerintah dengan adil, bijaksana, dan menjunjung toleransi antar umat beragama. Dia disebut sebagai raja yang agung dan juga bijaksana. Semasa hidup sebagai raja, Airlangga banyak membangun fasilitas-fasilitas untuk kesejahteraan rakyatnya, seperti membangun Sriwijaya Asrama, lalu membangun pelabuhan Ujung Galuh dan memperbaikinya, dan membangun Bendungan Waringin Sapta, membangun jalan-jalan, membangun pertapaan di Gunung Pucangan, dan memberikan status tanah perdikan atau tanah bebas pajak kepada desa-desa atau wilayah yang
memberikan kebaikan kepada kerajaan Airlangga. Nah, lalu bagaimanakah dengan akhir hidup Airlangga? Mari kita lihat gambar berikut. Menurut Serat Calon Arang dan Prasasti Wurara, sebelum Airlangga turun tahta, Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua, akibat putri mahkotanya lebih memilih sebagai pertapa Buddha. Putra-putra Airlangga yang mendapat wilayah kekuasaan adalah Mapanci Garasakan yang memerintah di Jenggala dengan ibu kotanya Kahuripan, dan Sri Samarawijaya yang memerintah di Panjalu dengan ibu kotanya Daha. Kelak, nama Panjalu berubah menjadi Kerajaan Kediri. Wah, keras juga ya perjuangan Raja Airlangga dalam menjadi seorang raja. Lalu nilai-nilai hidup apa saja yang bisa kita ambil dari sosok Raja Airlangga? Yang pertama, Airlangga bisa menjadi seorang raja besar bukan karena faktor keturunan, melainkan Airlangga menjadi seorang raja besar karena perjuangannya. Dan perjuangan Airlangga ini harus kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa meraih cita-cita kita. Yang kedua, keadilan Raja Airlangga. Nilai keadilan Airlangga bisa kita lihat dari pembagian kerajaan Airlangga menjadi dua untuk kedua putranya. Meskipun pembagian kerajaan tersebut malah menjadikan ambisi kedua putranya untuk menguasai satu sama lain. Yang ketiga adalah nilai toleransi. Airlangga sangat mentoleransi keberagaman dan juga umat agama di wilayah kerajaannya. Mengingat Airlangga adalah keturunan campuran dari daerah Bali dan juga Jawa. Sifat ini harus kita tanamkan terhadap generasi muda saat ini. Karena Indonesia lahir dari keberagaman dan juga perbedaan. Nilai yang keempat adalah menghargai kebaikan orang lain. Airlangga memberikan penghargaan kepada wilayah dan juga desa-desa yang pernah membantunya di kala susah, seperti memberikan status tanah perdikan atau tanah bebas pajak untuk wilayah-wilayah di sekitar Lamongan. Tentu saja sifat ini harus kita tanamkan sebagai prinsip hidup, yaitu kita jangan selalu mengingat kebaikan kita kepada orang lain, tapi ingatlah kebaikan orang lain yang diberikan kepada kita. Demikian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Saya Evi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya.